Malam itu, Hendra pulang larut dari kantornya. Karena hujan deras, ia memilih memesan taksi. Aplikasi menunjukkan mobil dengan nomor pintu 17 segera menjemputnya. Tak lama, sebuah taksi berwarna perak berhenti di depannya. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah tirus, hanya melirik sekilas. "Mau kemana?" tanyanya datar. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Kaca depan dipenuhi embun, padahal AC mati. Jalanan yang dilalui pun berbeda dari biasanya. Sunyi, tanpa satu pun kendaraan lain. Hendra mulai gelisah. Ia mengecek peta di ponselnya, tapi sinyal hilang. Layar hanya menampilkan tulisan samar, "Route not found." "Pak, ini kemana ya? Kok jalannya nggak familiar?" tanya Hendra. Sopir itu tersenyum tipis. Matanya tak lepas dari jalan. "Tenang saja, sebentar lagi sampai." Hendra mencoba melihat keluar jendela, tapi yang tampak hanya kegelapan pekat. Seperti tak ada lampu jalan, tak ada gedung, tak ada apapun. Hanya hitam. Tiba-tiba, ia sadar, spion tengah tak memantulkan bayangannya sendiri. Kursi belakang terlihat kosong, padahal ia duduk di sana. "Pak, hentikan mobilnya!" teriak Hendra panik. Sopir itu tertawa pelan. Suaranya berat dan serak. "Kamu sudah naik, berarti kamu setuju ikut perjalanan ini." Saat itu, Hendra melihat sesuatu di luar jendela. Bayangan hitam berbaris di pinggir jalan. Wajah mereka kosong, seolah menunggu. Mobil berhenti di sebuah gerbang besar berkarat. Di atasnya tertulis samar, "Terminal 17 penumpang tanpa kembali." Sopir menoleh. Untuk pertama kalinya menatap Hendra langsung. Wajahnya bukan wajah manusia lagi, melainkan tengkorak dengan mata kosong yang menyala merah. "Turunlah, penumpang baruku sudah sampai." Sejak malam itu, taksi nomor 17 sering muncul di aplikasi. Tapi siapapun yang naik, tidak pernah sampai ke tujuan. Hendra terlonjak kaget, matanya terbuka, tubuhnya gemetar, dan ia mendapati dirinya sudah duduk di depan rumahnya sendiri. Hujan masih turun rintik-rintik, motor tetangga terdengar lewat. Seolah semua kembali normal. Tapi ada yang aneh. Bajunya basah kuyup seperti habis disiram air. Dan di telapak tangannya tergenggam karcis lusuh berwarna hitam bertuliskan, "Terminal 17 sekali jalan. Tidak ada kembali." Hendra berdiri limbung, menatap karcis itu dengan ketakutan. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma mimpi buruk. Namun ketika membuka pintu rumah, ia dikejutkan oleh sesuatu di lantai ruang tamunya. Sebuah kunci taksi tua dengan gantungan angka 17. Dan malam itu, setiap kali ia menutup mata, ia selalu mendengar suara mesin mobil meraung. Diikuti suara sopir serak berbisik di telinganya. "Perjalananmu belum selesai." Sejak malam itu, hidup Hendra tidak pernah tenang. Setiap malam menjelang tidur, ia selalu mendengar suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Kadang terdengar jelas suara klakson pelan. Tiin, tiin. Padahal ketika ia intip dari jendela, tidak ada siapapun di luar sana. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Tengah malam, Hendra terbangun karena mendengar suara pintu mobil terbuka dan tertutup di halaman. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri keluar rumah. Halaman kosong, kecuali karcis hitam baru yang tergeletak di teras. Karcis itu sama persis seperti yang ia temukan pertama kali. Hanya saja kali ini ada tambahan tulisan. "Penjemputan berikutnya, Hendra." Tubuh Hendra lemas. Ia buru-buru membuang karcis itu. Tapi keesokan paginya karcis tersebut kembali muncul di meja kamarnya. Malam berikutnya, ia mendengar suara deru mesin makin dekat. Bau asap knalpot memenuhi kamar, meski jendela tertutup rapat. Dan dari kaca, ia bisa melihat pantulan taksi nomor 17 terparkir tepat di depan rumahnya. Lampu taksi menyala terang, dan dari dalamnya terlihat siluet sopir tua itu, melambai dengan senyum menyeramkan. Sebuah suara serak bergema di telinganya. "Perjalananmu belum selesai, Hendra, saatnya ikut dengan penumpang lain." Malam itu, Hendra mencoba bertahan. Ia menyalakan semua lampu rumah, menutup pintu rapat-rapat, bahkan membaca doa dengan suara bergetar. Tapi suara mesin taksi itu tak kunjung hilang, malah makin keras, seolah mobil itu masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba lampu padam, gelap gulita. Dari luar jendela,
Sorot lampu taksi menyinari kamarnya. Pintu depan berderit terbuka sendiri. Dan bau anyir bercampur asap knalpot memenuhi udara. Hendra menjerit. Mencoba berlari ke kamar belakang. Tapi langkahnya terasa berat. Seperti ada yang menahan. Saat ia menoleh, bayangan sopir tua itu sudah berdiri di ruang tamu dengan mata kosong dan senyum menganga. Perjalananmu sudah waktunya, Hendra. Tiba-tiba tubuhnya ditarik kuat. Ia meronta, menjerit, tapi pandangannya berubah. Seolah ia sedang duduk kembali di kursi penumpang taksi nomor 17. Di sampingnya, deretan penumpang lain duduk kaku dengan wajah pucat. Sebagian masih mengenakan pakaian terakhir sebelum mati. Sopir tua itu menoleh, menatapnya lewat kaca spion, lalu bertanya dengan suara dingin. Siap menuju terminal terakhir. Hendra mencoba membuka pintu, tapi pintu terkunci rapat. Taksi itu melaju kencang menembus kabut pekat, meninggalkan dunia nyata. Dan sejak malam itu, Hendra tak pernah terlihat lagi. Namun orang-orang sering bercerita, setiap pukul 2 dini hari, ada taksi tua dengan nomor 17 yang melintas pelan di jalan kota. Lampunya redup, kacanya buram, dan kadang terlihat siluet penumpang baru duduk di dalamnya. Di dalam taksi itu, Hendra mulai sadar kalau ia bukan satu-satunya yang masih hidup. Di kursi belakang, seorang perempuan muda dengan wajah ketakutan memeluk tasnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca, seolah baru saja ditarik paksa masuk, sama seperti Hendra. Mereka saling berpandangan. Anda juga. Suara perempuan itu bergetar. Hendra mengangguk. Kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Sopir tua itu tertawa kecil. Suaranya berat, bergema aneh. Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang masuk akan sampai tujuan terakhir. Namun Hendra tak menyerah. Ia menggenggam karcis hitam yang masih ada di tangannya. Anehnya, karcis milik perempuan itu berbeda. Warnanya merah gelap, seperti bercak darah. Karcis kita. Ini kuncinya, bisik Hendra. Mereka mencoba merobek karcis tersebut. Tapi kertas itu keras seperti besi. Tidak bisa disobek. Taksi terus melaju kencang menembus kabut. Melewati jalanan yang tak berujung. Tiba-tiba, Hendra teringat sesuatu. Di kaca jendela, pantulan dirinya berbeda. Ia tampak duduk sendirian. Padahal ia jelas melihat ada perempuan di sampingnya. Dengan wajah pucat, ia menoleh ke arahnya. Siapa? Sebenarnya kamu? Perempuan itu tersenyum samar, lalu berbisik. Aku sudah duluan, kamu yang berikutnya. Dan seketika, pintu taksi terkunci lebih rapat. Lampu kabin menyala merah, memperlihatkan semua penumpang lain menoleh ke arah Hendra dengan senyum kosong. Sopir tua itu kembali tertawa, menginjak gas lebih dalam. Sekarang kalian berdua tak akan pernah bisa keluar. Hendra semakin panik, nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Saat taksi melaju kencang, ia memperhatikan pintu. Handel pintunya berkarat, tapi ada retakan kecil di samping kaca. Kalau kita hancurkan kacanya, mungkin bisa keluar, bisik Hendra. Ia menoleh ke perempuan itu, tapi wajahnya kini pucat pasi. Matanya kosong seperti penumpang lain. Namun entah kenapa, tangannya bergerak pelan menyodorkan tas yang dipeluknya. Di dalamnya, ada sebuah benda logam, kunci roda berkarat. Hendra langsung paham. Ia menggenggam benda itu erat-erat, lalu dengan sekuat tenaga memukul kaca jendela. Brak, 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 kaca retak. Tapi sopir tua itu menoleh cepat dengan mata menyala merah. Berhenti. Suaranya menggema seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Penumpang lain ikut bergerak. Tangan-tangan pucat mereka meraih Hendra, mencoba menariknya agar tetap di kursi. Dengan sisa tenaga, Hendra menjerit dan memukul sekali lagi. Craak. Kaca pecah. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Tanpa pikir panjang, ia mencoba melompat keluar. Namun tepat sebelum tubuhnya keluar, ia merasakan tarikan kuat di kakinya. Penumpang-penumpang itu menahannya. Jangan biarkan dia pergi. Suara sopir tua bergema keras. Hendra berjuang. Satu kakinya sudah keluar, tapi tubuhnya ditarik ke dalam. Dalam keputusasaan, ia menatap perempuan di sampingnya. Untuk sesaat, mata perempuan itu kembali normal. Ia tersenyum samar lalu berbisik. Lompat, selamatkan dirimu.
Dengan teriakan penuh tenaga, Hendra melepaskan genggaman tangan-tangan itu dan menjatuhkan diri keluar dari taksi. Ia terhempas keras di jalan beraspal. Tubuhnya terasa remuk. Namun ketika menoleh, taksi nomor 17 sudah menghilang dalam kabut, tanpa jejak. Hendra tergeletak di tengah jalan. Sepi, gelap, ia masih bernapas. Tapi di tangannya kini tergenggam dua karcis, satu hitam, satu merah. Dan dari kejauhan, suara mesin taksi kembali meraung. Semakin lama semakin mendekat. Hendra berusaha berdiri dengan tubuh gemetar. Kakinya lemas, pandangannya kabur. Tapi ia memaksa melangkah meninggalkan jalan itu. Tangannya masih menggenggam dua karcis misterius, hitam dan merah, yang entah kenapa terasa semakin panas. Tiba-tiba suara mesin meraung keras dari belakang. Lampu terang menyilaukan matanya. Taksi nomor 17 muncul lagi, melaju kencang ke arahnya. Hendra berlari sekuat tenaga, tapi jalan seolah tak berujung. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia menoleh sekilas, taksi itu sudah hampir menabraknya. Tidak, tidak, teriaknya. Dalam detik terakhir, cahaya lampu depan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menutup mata, menunggu rasa sakit. Namun anehnya, tak ada benturan. Ketika membuka mata, Hendra kembali duduk di kursi penumpang taksi nomor 17. Karcis di tangannya hilang. Kini berganti dengan tiket bercap merah tebal bertuliskan penumpang tetap. Ia menoleh ke kaca jendela. Di luar, rumahnya sendiri terlihat samar. Semakin menjauh seiring taksi itu melaju. Sopir tua itu tersenyum lewat kaca spion. Sudah kubilang, tidak ada jalan keluar. Di kursi sebelahnya, perempuan yang tadi menolongnya kini menatap dengan wajah pucat, lalu berbisik pelan. Selamat datang di perjalanan terakhir kita, Hendra. Dan taksi itu terus melaju menembus kabut, menuju jalan yang tidak pernah dikenal manusia manapun. Sejak malam itu, nama Hendra masuk dalam daftar korban taksi nomor 17, menjadi bagian dari legenda yang menakutkan. Sejak saat itu, setiap malam, di jalan berkabut yang sama, taksi nomor 17 kembali terlihat. Lampu depannya menembus kabut, mesinnya meraung seperti binatang lapar yang mencari mangsa. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan penumpang di dalam taksi itu. Ada wajah pucat Hendra, duduk diam di kursi belakang. Matanya kosong seolah menatap jauh, tapi bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin berteriak, namun tak ada suara keluar. Rumor menyebar cepat, para pengemudi lain menghindari jalan itu, terutama di malam Jumat. Konon, jika kau terlalu lama menatap taksi itu, pintu belakang akan terbuka sendiri, mengundangmu masuk. Dan bila kau masuk, tak akan pernah ada jalan pulang. Orang-orang desa mulai menyebutnya jalan penumpang tetap. Namun, yang lebih menyeramkan adalah cerita dari seorang pemuda yang selamat, atau mengaku selamat. Ia bersumpah bahwa suatu malam, ia dihentikan taksi nomor 17. Sopir tua dengan mata merah itu hanya berkata satu kalimat, "Masih ada kursi kosong di belakang. Apakah kau ingin bergabung?" Sejak itu, pemuda itu tak pernah berani naik kendaraan apapun sendirian. Setiap kali ia berjalan kaki melewati jalan berkabut, ia selalu mendengar suara pintu taksi terbuka, dan tawa samar dari dalam kabin. Beberapa minggu setelah nama Hendra tak pernah terdengar lagi, kisah taksi nomor 17 makin menyebar. Bukan hanya di desa tempatnya tinggal, tapi juga ke kota terdekat. Saksi-saksi baru mulai muncul. Korban kedua, seorang wanita muda pulang larut malam usai bekerja. Ia bersumpah tak pernah memesan taksi, tapi sebuah kendaraan hitam dengan angka 17 berhenti tepat di depannya. Pintu belakang terbuka perlahan, seakan menunggu. Merasa diawasi, wanita itu nekat masuk. Ia mengaku sempat melihat Hendra duduk di pojok kursi belakang. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seakan ingin memperingatkan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat bertanya, sopir tua itu berkata datar, "Jangan berbicara. Kau sudah terdaftar." Keesokan harinya, wanita itu tak pernah sampai di rumah. Yang ditemukan hanyalah tas tangannya di pinggir jalan, dengan karcis merah terbakar setengah. Korban-korban berikutnya, cerita terus berulang. Seorang pria mabuk, seorang pelajar yang pulang setelah belajar malam, bahkan seorang petugas keamanan.
Semuanya menghilang tanpa jejak setelah terlihat terakhir kali menaiki taksi nomor 17. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah kesaksian terakhir dari seorang kakek tua yang masih waras. Ia mengaku hampir menjadi korban. Malam itu, kabut tebal turun. Ia melihat cahaya lampu menembus kegelapan, mendekat dengan suara mesin meraung. Saat taksi itu berhenti, pintunya terbuka. Di dalam, ia melihat barisan penumpang berwajah pucat, Hendra, wanita muda, seorang pelajar, semuanya duduk diam, menatap lurus ke depan. Dan sopir tua itu menoleh sambil menyeringai. Satu kursi lagi, lalu perjalanan akan sempurna. Kakek itu berlari sekuat tenaga, tidak menoleh ke belakang. Katanya, sampai sekarang, ia masih bisa mendengar suara mesin itu mengejarnya di mimpinya setiap malam. Hingga kini, taksi nomor 17 tetap jadi misteri yang tak terpecahkan. Tidak ada catatan resmi tentang keberadaannya. Tidak ada plat nomor yang bisa dilacak. Bahkan tak ada perusahaan taksi yang mengaku memilikinya. Namun, legenda itu terus hidup. Setiap kali kabut turun di malam hari, orang-orang masih berbisik. Jangan keluar. Jangan biarkan ada mobil berhenti di depanmu. Karcis merah dengan tulisan, penumpang tetap, kadang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Gosong di tepinya. Seakan menjadi tanda peringatan bagi siapapun yang melihatnya. Dan mereka yang hilang, konon kini hanya bisa dilihat sekilas. Duduk diam di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Jika suatu malam kau mendengar suara mesin meraung di balik kabut, dan sebuah taksi hitam berhenti di depanmu dengan pintu yang terbuka sendiri, ingatlah satu hal. Sekali kau masuk, kau tidak pernah benar-benar keluar.